Dari Kota Parepare kita menuju ke Kabupaten Wajo. Untuk siap-siap naik ke atas panggung, Jemari Indah siap siaga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo. Silakan untuk naik ke panggung. Boleh beri tepuk tangannya untuk inovasi Jemari Indah siap siaga. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan pertama kami persilakan untuk menyimak video 3 menit dari inovasi Jemari Indah siap siaga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo. Puskesmas Kera terdiri dari 9 desa dan 1 kelurahan, di mana setiap desa memiliki 1 bidan sebagai penanggung jawab desa. Masalah yang dihadapi sejak tahun 2018 yaitu banyaknya masyarakat yang merasa lokasi puskesmas terlalu jauh dari tempat asal, sehingga mereka sulit datang ke puskesmas untuk bersalin, yang berdampak pada tidak tercapainya target nasional yaitu 89% pada tahun 2018, sedangkan puskesmas Kera capaiannya hanya mencapai 84,68%. Dan untuk mencapai angka keberhasilan persalinan di tenaga kesehatan sesuai standar, maka bidan puskesmas Kera menggagas sebuah inovasi, yaitu Jemari Indah siap siaga, jemput dan antar ibu bersalin dari rumah atau ke rumah dengan aplikasi alarm persalinan siap antar jaga. Adapun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan adalah: yang pertama, pendataan ibu hamil dengan aplikasi GIP, konseling dan pemasangan stiker P4K. Yang kedua, notifikasi alarm persalinan dengan aplikasi siap siaga. Ketiga, penjemputan dan pemulangan pasien bersalin dengan call center 112 dan ambulans desa. Yang terakhir, pemanfaatan rumah tunggu kelahiran. Inovasi Jemari Indah siap siaga ini telah memberikan kontribusi yang besar terhadap keberhasilan peningkatan cakupan persalinan fasilitas kesehatan dari tahun ke tahun, yaitu dari 84,68% di tahun 2018 meningkat menjadi 99,67% di tahun 2022. Persalinan fasilitas kesehatan merupakan salah satu dari 12 indikator SDM bidang kesehatan. Harapannya bahwa melalui persalinan 100% di fasilitas kesehatan akan dapat menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi, juga dapat menurunkan kasus stunting yang terjadi di Kabupaten Wajo. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Wajo sangat mendukung inovasi Jemari Indah yang diinisiasi oleh Puskesmas Kera. Jemari Indah terlaksana atas dukungan besar dari pemerintah Kabupaten Wajo, kerjasama lintas sektor yang turut membantu dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan edukasi terhadap keluarga agar mereka mau melahirkan di fasilitas kesehatan. Begitupun dengan peran serta masyarakat, para kader yang berperan aktif dalam melakukan pendataan dan penemuan ibu hamil sebagai sasaran di inovasi Jemari Indah. Persalinan Vaskes bukan hanya tentang menekan angka kematian ibu dan anak, tapi bisa menekan komplikasi yang disebabkan persalinan bukan di tempat standar. Melalui pelaksanaan inovasi Jemari Indah siap siaga, ibu hamil dan keluarga lebih proaktif tentang keselamatan ibu dan bayi. Mari kita hadirkan fasilitas kesehatan, persalinan aman, ibu dan bayi sehat. Ayo dukung Jemari Indah siap siaga. Boleh beri tepuk tangan untuk video Jemari Indah siap siaga. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk Ibu Inovator untuk mempresentasikan inovasinya. Silakan mengambil tempat. Baik, Ibu Inovator, Ibu punya waktu 7 menit.
untuk mempresentasikan inovasinya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tim panelis, yang terhormat Bapak dan Ibu yang sama-sama berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitria, Bidan Koordinator di Puskesmas Kera Kabupaten Wajo. Mohon izin untuk memaparkan hasil inovasi kami dengan judul Jemari Indah Siap Siaga, jemput dan antar ibu bersalin dari dan ke rumah dengan menggunakan aplikasi alarm persalinan siap antar jaga. Adapun yang melatar belakangi adalah bahwa cakupan persentase persalinan non-vaskes di UPTD Puskesmas Kera pada tahun 2018 adalah 15,32% dan pada tahun 2019 masih di angka 10,79%. Nah, permasalahan yang kami hadapi adalah yang pertama itu adalah minimnya alat transportasi di beberapa daerah, kemudian adanya anggapan dari masyarakat atau tradisi dari masyarakat yang menganggap bahwa persalinan itu adalah proses yang alami dan bisa dilakukan dimanapun tanpa pertolongan tenaga yang profesional. Selanjutnya, lokasi dan akses di beberapa wilayah, terlebih lagi pada saat musim hujan. Nah, maka dari itu kami Jemari Indah Siap Siaga hadir untuk bertujuan yang pertama menekan kejadian angka kematian ibu dan angka kematian bayi, dan ini sejalan dengan SDGs 3. Selanjutnya mewujudkan persalinan yang aman di fasilitas kesehatan dan meningkatkan kesehatan atau keselamatan ibu dan anak. Adapun keunikan dan kebaruan dari inovasi kami itu yang pertama pendataan ibu hamil dengan GIS. Jadi setiap bulan bidan desa dibantu oleh kader kesehatan dan kader pembangunan manusia melakukan pendataan ibu hamil melalui kunjungan rumah. Nah, pada saat mereka melakukan pendataan, mereka juga mengambil titik koordinat dari rumah ibu hamil tersebut. Kemudian dengan begitu maka sebaran ibu hamil di wilayah kerja kami dapat terpantau. Kemudian yang kedua, adanya aplikasi alarm persalinan yang berbasis web. Nah, di aplikasi ini berupa alat penanda atau alat peringatan untuk orang-orang tertentu yang telah diinput datanya dari hasil pendataan ibu hamil tadi. Nah, di aplikasi ini akan terkirim notifikasi otomatis di H-14 dan H-7 hari tafsiran persalinan dari ibu hamil ini. Dan dengan demikian maka para orang-orang yang terkait menambah kewaspadaan lagi untuk memantau keadaan dari ibu hamil tersebut. Yang selanjutnya kebaruannya adalah penjemputan ibu bersalin dengan call center 112. Jadi semua ibu hamil pada saat datang berkunjung ke puskesmas atau bidan desa melakukan kunjungan ke rumah atau di posyandu selalu diingatkan untuk menghubungi call center 112 ini untuk apabila mereka sudah merasakan adanya tanda persalinan, dan pesan ini pun telah kami sisipkan di notifikasi otomatis yang tadi. Kemudian selanjutnya pemanfaatan rumah tunggu kelahiran. Ini berupa rumah singgah untuk ibu hamil atau calon ibu bersalin yang jarak lokasi rumahnya itu jauh dari puskesmas. Jadi calon ibu bersalin ini bisa menunggu kelahiran dengan satu orang pendamping di rumah tersebut yang letaknya berada pas di depan puskesmas. Adapun implementasi dari inovasi ini, yang pertama adalah kami membentuk suatu tim, kemudian kami melakukan
kerjasama dan koordinasi dengan lintas sektor terkait mobilisasi ibu bersalin ini ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya kami melakukan pendataan tadi, pendataan ibu hamil dengan GIS. Nah, pada saat pendataan ini bukan hanya pendataan tapi para bidan desa dan kader juga melakukan edukasi tentang persalinan yang aman. Kemudian setelah melakukan edukasi, maka ibu bidan kembali menanyakan bagaimana kesiapan dari ibu hamil ini untuk bersalin di fasilitas kesehatan. Nah, setelah itu data yang terkumpul kami input dalam aplikasi alarm persalinan. Dan setelah data ini terkumpul dan terinput di dalam aplikasi, maka kami koordinasikan kembali dengan kepala desa. Ini terkait dengan kepemilikan asuransi kesehatan untuk ibu hamilnya. Untuk yang tidak aktif kartu JKN-nya, maka diusulkan oleh kepala desa pengaktifannya melalui dinas sosial. Setelah itu ada notifikasi alarm persalinan yang masuk ke nomor-nomor yang tertentu. Kemudian penjemputan menggunakan call center 112, pemanfaatan rumah tunggu dan pemulangan pasien menggunakan ambulans atau ambulans desa. Adapun dampak inovasinya bisa kita lihat angka kematian ibu. Sebelum inovasi itu 0 kematian dan setelah inovasi masih bertahan di 0 kematian. Angka kematian bayi 3 kematian sebelum inovasi dan setelah inovasi tahun 2021 dan 2022 itu 0. Kemudian persalinan vaskes dari 84,68 meningkat menjadi 99,67%. Kepemilikan KIS yang sebelumnya masih ada yang belum memiliki, tetapi setelahnya semua memiliki kepesertaan yang aktif. Baik. Ya, karena waktunya sudah habis, dipersilakan untuk Ibu inovator untuk kembali ke pentas. Silakan, Bu. Ya, selanjutnya mari kita dengarkan testimoni ataupun dukungan dari Kepala Dinas Kesehatan atau Kabak Organisasi Kabupaten Wajo untuk memberikan tanggapan testimoninya. Silakan, Pak. Ya, situ saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para panelis di depan kami, kemudian yang kami hormati panitia dan kami banggakan inovator. Mohon izin kami mewakili Kepala Dinas kami karena Kepala Dinas sementara umroh beserta sekretaris, sementara di Sengkang juga diadakan forum OPD khusus Dinas Kesehatan sehingga kepala bidangnya juga, sehingga kami diamanahkan untuk menyampaikan testimoni. Seperti yang sudah diperlihatkan, kami sangat mendukung, Kepala Dinas Kesehatan mengirimkan ke kami testimoninya, sangat mendukung dan mungkin sebelum adakan visitasi mudah-mudahan inovasi ini lolos. Ini akan di MOU-kan atau di PKS-kan dengan seluruh pihak yang terlibat di Kabupaten Wajo. Jadi tidak hanya KERA, tetapi seluruh puskesmas di Kabupaten Wajo, seluruh pihak-pihak termasuk kepala desa, karena kepala desa yang paling berperan juga, camat untuk mengadakan PKS, perjanjian kerjasama atau MOU, supaya inovasi ini karena terbukti menurunkan angka kematian ibu dan anak. Angka pelayanan di fasilitas kesehatan juga di luar fasilitas kesehatan itu menurun. Sehingga sisa berapa persen saja masyarakat kita yang tidak terjangkau fasilitas kesehatan. Oleh karena itu dengan dukungan semua stakeholder, insya Allah seluruh Kabupaten Wajo nanti akan menerapkan inovasi ini. Mudah-mudahan sebelum visitasi dan mudah-mudahan ini lolos ke tingkat selanjutnya, seluruh Kabupaten Wajo sudah menerapkan inovasi ini. Demikian untuk sementara. Ya, baik, terima kasih banyak Kabak Organisasi Kabupaten Wajo atas testimoninya. Mari kita sama-sama
beralih ke tanya jawab dan tanggapan. Mari kita lihat dulu di link Zoom. Ada Pak Sarwan. Pak Sarwan, disilahkan untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaan. Terima kasih banyak Pak Ibu Kamala. Jadi di antara semua inovasi ini saya terus terang paling apresiasi nih inovasi ya. Ini paripurna betul. Nah, banyak sisi kebaruan dari inovasi ini. Mungkin ditambahkan juga sisi kebaruannya adalah ada kerjasama dengan desa untuk JKN. Ini yang keren sekali. Tapi tidak dimasukkan kebaruan. Itu dimasukkan sebagai kebaruan. Karena sangat bagus sekali. Mungkin juga perlu dijelaskan di dalam latar belakang itu. Karena ini kan terkait dengan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang loh Pak, Bu, Ibu inovator. Bisa dikasih gambaran berapa jauh jaraknya lokasi tersebut dari fasilitas kesehatan yang umumnya sampai dengan yang terjauh dan yang terdekat dengan masyarakat di Kera itu mungkin diberitahu supaya kita ada gambaran bahwa sangat sulit sekali untuk aksesibilitas daripada medan yang ada di sana, supaya kita bisa tahu bahwa memang solusi terbagusnya adalah menyiapkan kendaraan khusus tersebut. Terus mungkin juga bisa dihitung di dampak itu, jadi bukan cuma dampak dari sisi kesehatan saja, tetapi dampak dari berapa lama pelayanan kalau dilakukan kalau inovasi ini tidak ada. Katakanlah masyarakat itu harus menjangkau fasilitas kesehatan, itu lama waktu yang dibutuhkan berapa lama. Dengan adanya inovasi itu waktunya semakin pendek dan resikonya semakin kecil. Itu bisa diukur juga ya Pak ya. Ini makin cantik lagi. Terus yang kedua juga bisa juga diberikan informasi di dalam dampak tersebut, berapa banyak yang difasilitasi oleh desa terkait dengan JKN tersebut. Itu dari inovasi ini ya, katakanlah desa yang ada di Kera itu ada berapa banyak, berapa dari desa itu menyiapkan anggaran untuk JKN khususnya kepada ibu-ibu yang ibu-ibu resti ya, katakanlah itu mungkin bisa dimasukkan juga. Terus terang saya jempol 2 untuk inovasi ini karena paripurna. Ada mulai pendataan inovasi ada alarm, ada jemput, ada rumah tunggu. Makasih banyak ya. Sukses selalu. Ya. Terima kasih Pak Sarwan. Boleh ditanggapi atau hanya catatan? Boleh. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Baik, saya tanggapi untuk yang pertama tadi tentang jarak tempuh yang terdekat dari puskesmas itu bisa sekitar 10 menit karena mungkin jaraknya hanya sekitar 1-2 km. Tetapi jarak yang terjauh ada suatu dusun di Desa Kera itu, Desa Awo, yang berjarak sekitar 35 sampai 40 km dari puskesmas, dan akses jalan ke sana pada saat musim hujan lah lumayan berat seperti yang ditampilkan tadi. Pernah kami merujuk pasien itu mobilnya sampai ditarik karena mobilnya tidak bisa jalan, lumpur semua. Dan untuk sampai ke daerah itu pun kami harus menyeberangi sungai. Dan pada musim banjir itu, musim hujan kadang banjir, biasa kami tidak bisa mengakses ke sana. Baik, terima kasih Ibu Inovator. Cukup. Dipersilahkan ke Bapak Prof. Haidar. Silakan Pak untuk memberikan tanggapannya. Ya, saya juga saya apresiasi juga ini ya dengan inovasinya. Terutama yang terakhir tadi yang sempat disebut oleh kolega kami Pak Sarwan itu rumah singgahnya. Jadi semakin jauh, saya mau mengatakan begini, semakin jauh jaraknya nanti, semakin cepat waktunya datang di rumah singgah, memanfaatkan itu. Nah, yang saya mau tahu ini rumah singgah hanya disiapkan kamar saat itu, disiapkan sekaligus di situ alat perangsang misalnya supaya yang mau melahirkan sampai waktunya ya. Kan tadi itu kan ada perkiraan-perkiraan. Ya mungkin di situ layanan tambahannya ya. Ya kalau di
apa istilahnya ya, meningkatkan kualitas layanannya, bukan hanya menyiapkan rumahnya saja yang kosong, siapkan tempat tidurnya, kasur yang nyaman, kalau perlu ber-AC dan seterusnya yang difasilitasi. Kalau perlu ada di situ apa namanya makanan-makanan sehat sudah diitukan di situ. Dilengkapi dengan apa panduan, malah sudah terintegrasi nanti dengan instansi lain. Di situ nanti sudah terkoordinasi dengan tadi apa yang sebelumnya dari Parepare itu mendapatkan kartu identitas anak di situ nanti ya. Tapi itu nanti lain lagi inovasinya. Tapi ya saya katakan itu ya, itu satu inovasi juga sebenarnya. Ya, lepas dari yang lain tadi itu, dan apa untuk menunjukkan ini penting karena ini bukan hal yang baru sesungguhnya sama sekali ya. Nah, tunjukkanlah hal yang tadi itu yang Ibu ceritakan. Ternyata di jarak yang terjauh ini mengharuskan tadi ada rumah singgah, dan mereka rumah singgah dimanfaatkan dengan baik dengan fasilitas yang baik sehingga mereka senang gitu ya. Ya, jangan kemudian tiba-tiba di situ kontrolnya tiba-tiba melahirkannya tidak mau di situ. Kenapa? Gara-gara rumah singgahnya ini banyak nyamuknya, banyak kutunya itu kasurnya. Nah, ini misalnya begitu kan. Ini di situ inovasinya juga saya kira dalam rangka istilah dalam bisnis itu augmented produknya di situ dalam layanan. Nah, baik, terima kasih Pak Prof. Tidak perlu ditanggapi ya, hanya catatan penting untuk Ibu inovator. Selanjutnya kami persilakan Pak Lukman untuk memberikan tanggapannya. Silakan ya, Pak. Terima kasih Mbak Lala. Yang pertama videonya. Jadi videonya tadi itu saya lihat masih dominasi gambar-gambar ya. Jadi video itu idealnya menggambarkan bagaimana inovasi itu dilaksanakan. Termasuk tadi yang disinggung oleh Pak Prof, rumah singgah. Pertanyaan saya, apa sudah ada orang memanfaatkan rumah singgah itu? Ya, sampai belum ada. Dan menurut saya ini salah satu kekhasannya. Ya tadi apalagi tadi yang jauh ya. Kalau jauh itu ya harusnya itu memang rumah singgah ininya, jalan keluarnya. Jangan sampai tadi itu misalnya tiba-tiba hujan, iya jalanan rusak ya. Jadi itu memang jalan keluarnya adalah rumah singgah itu. Jadi apalagi tadi banyak sarannya Pak Prof ya, apa yang bisa dikasih di situ. Terus di video tadi juga kan ini ada GIS ya, koordinat ya. Jadi begitu itu juga tidak tergambar tadi. Jadi harusnya di video itu sudah kelihatan titik-titik orang yang hamil ya di dalam video itu setelah dilakukan pendataan. Alarmnya itu berfungsinya gimana Bu? Justru saya penasarannya di situ. Silakan Bu, silakan langsung direspon saja. Jadi alarm persalinan yang dimaksud di sini ada notifikasi yang akan terkirim otomatis ke nomor yang telah didata. Yang pertama itu nomor ibu hamilnya sendiri, kemudian nomor kepala keluarga sebagai pengambil keputusan. Yang ketiga itu nomor calon pendonor, nomor HP, kemudian nomor sopir yang akan digunakan pada saat akan melahirkan. Yang kelima itu nomor bidan desanya. Jadi nanti setelah H-14 dan H-7 jadi 2 kali terkirim Pak. Di H-14 akan terkirim notifikasi bahwa ibu ini hari tafsiran lahir ini mohon untuk mempersiapkan persiapan untuk persalinan dan segera menghubungi layanan call center 112 jika ada tanda-tanda persalinan. Nah, dengan seperti itu maka nomor-nomor yang telah didata ini yang telah dikirimkan pesan otomatis mereka juga akan menambah kewaspadaan mereka lagi. Jangan sampai ibu hamil ini melahirkan di rumah karena salah satu faktor pendukung yang tidak memadai, misalnya mobil atau sopirnya yang tidak ada. Itu semua yang kami pikirkan. Kemudian setelah notifikasi ini terkirim ke 5 nomor tersebut, nanti bidan desanya yang akan mengirimkan atau meneruskan pesan ini ke Pak Desanya. Jadi Pak Desa tidak termasuk di 5 nomor tersebut, tetapi nanti bidan desa yang meneruskan pesan tersebut ke Pak Desanya. Kira-kira seperti itu ya, Pak. Alarm yang Ibu masuk itu adalah notifikasi itu ya? Ya, oke. Inovasi serupa ini juga ada di Bantaeng. Tadi ada saya lihat itu ambulans desa. Itu memang desa itu punya ambulans? Iya Pak. Berapa unit?
Kalau di Puskesmas Kera itu dari 10 desa, ada 7 desa yang sudah memiliki ambulans desa. Dan selama ini proses penjemputannya itu, maksudnya nggak dijemput lagi dari puskesmas kan, tapi dari desa. Iya. Atau ada juga yang dari puskesmas lagi? Kalau penjemputannya itu kami rata-rata menggunakan mobil pribadi, atau kalau mereka tidak punya maka kami menggunakan otodotro yang layanan call center 112 tadi. Tetapi untuk pemulangan pasien dari puskesmas ke rumah itu kami menggunakan ambulans desa atau menggunakan ambulans puskesmas apabila tidak sedang terpakai. Kalau yang mengantar tadi kenapa bukan ambulans desa yang ngantar, Bu? Ada beberapa faktor, kadang ambulans desanya terpakai. Nah, sedangkan ini layanan call center 112 ini dia siap siaga 1 kali 24 jam untuk melakukan penjemputan pasien. Apalagi tadi kalau jauh begitu, tadi justru saya berpikir ada 2 keunggulannya. Satu, ini pengantaran menuju ke Paskes itu menggunakan ambulans desa, karena ambulans desa itu standby di tempat, maksudnya jarak yang paling dekat. Ya, yang kedua memanfaatkan rumah singgah, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Prof. Jadi tidak menunggu sampai detik-detik terakhir, ya baru segera diangkat, dibawa ke Paskes. Jadi saya justru melihat 2 itu yang harusnya menjadi keunikan, apalagi desa sudah punya desa sudah punya ambulans. Jadi harusnya itu ada komitmen dari kepala desa untuk memprioritaskan mereka yang akan menggunakan ambulans, terutama ibu-ibu itu. Jadi kan ini mobil itu kan bukan hanya berfungsi sebagai ambulans, kalau di desa, jadi bisa untuk yang lain. Tetapi karena ini kondisinya agak riskan, sehingga ya harus menjadi prioritas. Apalagi tadi ada alarmnya itu. Ya kalau menurut saya jadi justru 3 itu ya, alarm, terus ada rumah singgah, kemudian ambulans itu bisa menambah ya akurasi dari pelayanan ini. Ya. Oke, terima kasih. Silakan. Ada tanggapan lagi? Dari Ibu, cukup? Oh ya, jadi catatan ya? Iya Bu, silakan. Kita masih punya 1 menit. Ada tambahan dari Kabak organisasi? Ya, terima kasih panelis yang kami hormati. Pada intinya bahwa inovasi ini adalah faktor keberpihakan kepada kaum marginal. Kaum marginal ini sudahlah dia jauh rumahnya, dia juga tidak memiliki sumber daya atau kemampuan untuk datang sendiri, dan juga tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pentingnya pelayanan persalinan itu di fasilitas kesehatan. Inilah yang dicoba diatasi oleh teman-teman kita di Puskesmas Kera ini, dan itu membuat pemerintah secara umum melihat bahwa ini harusnya semua PKM, semua puskesmas harus seperti ini, berpihak kepada kaum marginal. Itu mungkin kekuatan yang paling besar dalam inovasi ini. Baik, terima kasih banyak Kabak Organisasi Kabupaten Wajo. Kami persilahkan untuk meninggalkan tempat. Boleh diberi tepuk tangan. Inovasi Jemari Indah Siap Siaga ini adalah inovasi yang terakhir dinilai pada sesi pertama ini. Jadi untuk tim penilai kami persilahkan untuk istirahat, isoma, dan makan siang di resto. Dan untuk peserta selanjutnya akan bersiap-siap jam 1 siang sebentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.